bunda. Damailah di kau negeriku yang sentosa, berbeda bahasa, suku dan budaya, namun satu jua, keanekaragaman seni dan budaya. Kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini itu alhamdulillah kita kedatangan pembicara yang ahlinya lah nanti. Jadi ibu bapak sepuas-puasnya untuk bertanya. Mendidik anak dengan cinta tanpa gadget ya. Karena gadget itu unik banget. Bisa salah satu hal atau sarana untuk membuat anak diam. Betul apa betul? Betul. Oh betul. Bisa mengalihkan perhatian anak biar gak rewel, biar gak ganggu kita ketika kita mungkin ada aktivitas. Betul apa betul? Betul. Oke. Tapi ternyata gadget juga memberikan banyak efek ya. Ayah Bunda Samo hebat. Oke. Ayah Bunda bersyukur dengan menyekolahkan anak-anak di Samo ya, karena pihak sekolah sangat peduli dengan ayah bundanya, dengan sekolah ayah bunda. Tepuk tangan untuk para dewan guru. Ya, jadi ayah bunda tadi kan udah bilangin ya di Al-Luqman 12-19 bahwa tanggung jawab anak itu bukan di sekolah, tapi di orang tua. Jangan berpikir punya anak ke sekolah, habis itu kita berpikir apa sih anak saya baik. Tidak seperti itu. Dengan tadi kita sudah survei bahwa ayah bunda sudah lebih dari 10 jam memegang anak, itu indikasi yang positif. Dan lebih positif lagi ketika memegang anak tidak sambil main gadget. Harus fokus, harus mendampingi generasi perubahan peradaban Islam. Iya, baik. Apa hubungannya ayat ini, Kak Korin atau Ibu Korin, dengan mendidik anak tanpa gadget? Apa kira-kira? Hubungannya adalah bahwa kita kasih tahu ke anak yang pertama adalah kamu harus tunduk, taat, dan patuh pada Allah. Tidak boleh menduakan, apalagi menduakannya dengan gadget. Luar biasa. Begini, nanti dulu bunda, ini belum selesai main gamenya, padahal azannya udah lewat gitu ya. Kalau kita sudah menanamkan ini dari awal, anak akan tahu bahwa Allah dulu, Allah terus, dan Allah selamanya. Ketika itu tidak baik, maka anak kita akan berpikir, oh iya ya, gadgetnya nanti dulu, sekarang ke Allah dulu urusannya, seperti itu. Ini harus ditanamkan. Tentu hati anak, jangan ngomongnya sambil marah. Tapi ayah bunda juga dalam posisi enak, anak-anak dalam posisi enak, memberitahunya juga dengan posisi yang sama. Kalau anaknya masih sekecil ini, berarti ayah bunda harus duduk, kasih tahu. Kalau anaknya sudah agak dewasa, ajak duduk bareng, atau mungkin duduk di kursi sama-sama, diskusi bahwa ternyata hidup kita ini yang punya adalah Allah. Kemudian Allah yang maha melihat, Allah yang maha mengetahui. Kalau ayah bunda nggak ada di rumah, terus ada gadget yang digunakan untuk daring belajar, tapi kakak sama adik menggunakannya tidak hanya untuk itu tanpa izin ayah bunda, ada yang paling tahu, yaitu Allah. Seperti itu. Kasih tahu seperti itu. Dan cara memberitahu untuk anak-anak kita di usia sekolah TPA, PAUD, ataupun SD, minimal 300 kali ayah bunda, itu akan baru jadi karakter. Kemarin kita kedatangan klien, itu umurnya berapa Pak Erna? 7 ya? 7 tahun. Gak bisa ngomong, gak bisa berespon, tidak bisa mandiri. Setelah kita deteksi, bukan salah anaknya, tapi salah orang tuanya. Saya tanya, apa aktivitasnya dari pagi? Gadget, TV. Siang, gadget, TV. Malam, gadget, TV. Ada yang mendampingi? Tidak ada. Dan alasan orang tua, ketika saya sibuk, Mbak, ya udah kasih aja gadget. Jadi kalau seperti itu yang harus diterapi dan dikonseling bukan anaknya ya bunda, tapi orang tuanya. Ternyata anaknya nggak pernah dikasih puzzle, anaknya nggak pernah dikasih Lego, anaknya nggak pernah dikasih pensil warna. Alasannya nanti di rumah saya kotor, nggak apa-apa. Kalau nggak mau kotor, kasih apa namanya, kasih karton ininya.
Seperti itu. Lebih baik rumahnya kotor, anaknya beraktivitas, daripada anak kita hanya fokus dengan gadget. Seperti itu. Nanti lalu barang saja yang dititipkan manusia kita jaga, ini amanahnya Allah. Harusnya lebih dari itu. Kalau perlu, kalau emas tadi yang berdebu dipoles-poles, ini anak benar-benar dipoles dengan keimanan yang luar biasa. Seperti itu. Kemudian yang tidak lupa lagi adalah yang ketiga adalah aturan. Kita nggak bisa membuat generasi itu jadi benar-benar anak yang hebat kalau tanpa aturan. Bahkan di Quran pun lebih banyak aturannya, bahwa janganlah. Terima kasih Bu. Oke, selamat pagi. Saya mengingatkan kembali daya Bunda untuk selalu tersenyum ke anak-anaknya, untuk selalu berbicara dari hati, tersenyumnya senyumnya ikhlas ya Bunda. Jangan senyum senyumnya ujung bibirnya ke atas, jangan ke bawah. Kalau ke bawah jadi cemberut ya. Kemudian jangan lupa untuk mengingatkan ada Allah terus yang ada di dekat anak-anak. Kemudian ketika ingin menyampaikan aturan penggunaan gadget, ingin mengalihkan anak-anak supaya tidak lama-lama terpapar gadgetnya, pakai bahasa hati. Dan mohon ke Allah, insya Allah akan dimudahkan proses untuk kita mengalihkan gadgetnya. Baik. Damailah di kau negeriku yang tercinta, damailah di kau negeriku yang sentosa. Berbeda bahasa, suku dan budaya, namun satu jua. Keanekaragaman seni dan budaya, itulah kebanggaan kita. Beraneka ragam suku dan agama, bersatu kita semua.